Welcome to my channel. Sebelum memulai videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam kelas 10 MA Modern Al-Madinah Gebang. Pada pembahasan kali ini kita mempelajari sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin dengan kompetensi dasar menghayati pola kepemimpinan Khulafaur Rasyidin sebagai implementasi dari kewajiban berdakwah. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Jadi Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua suku kata, yaitu dari kata khulafa yang artinya pemimpin dan ar-rasyid yang artinya memberi petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin berarti pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Khalifah ini adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Artinya para khalifah dipilih oleh umat Islam melalui musyawarah. Apa itu tugas khalifah? Tugas khalifah selain sebagai kepala negara, dia juga menjabat sebagai panglima pasukan Islam yang memiliki kewenangan luas dalam hal pemerintahan. Dalam sejarah, tugas Nabi Muhammad SAW sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara diemban oleh 4 orang sahabat terdekatnya secara berurutan. Termasuk dalam tugas tersebut adalah mengurus masalah keagamaan umat Islam. Dari keempat inilah yang disebut atau dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, yaitu para khalifah yang mendapat petunjuk. Lalu siapa saja keempat khalifah tersebut? Keempat khalifah tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Itulah keempat sahabat Nabi yang diangkat menjadi khalifah. Selanjutnya kita akan membahas sedikit biografi dari keempat khalifah tersebut. Yang pertama, dari biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Quhafa At-Tamimi. Di masa jahiliyahnya bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Namun orang-orang memanggilnya Abu Bakar. Nama ini diberikan karena ia adalah orang yang paling dini memeluk agama Islam. Dalam bahasa Arab, bakar yang artinya dini atau pagi. Abu Bakar As-Siddiq juga mendapat gelar As-Siddiq oleh Nabi Muhammad SAW karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang mana orang-orang banyak mengingkarinya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah atas kesepakatan kaum Ansor dan kaum Muhajirin dalam suatu perundingan di Madinah, yaitu Saqifah Bani Saidah. Kemudian kita akan belajar biografi Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab ini memiliki nama asli yaitu Umar ibnu Khattab, putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Sebelum masuk Islam, sosok Umar sangat ditakuti kaum muslimin. Akan tetapi setelah masuk Islam, Umar membawa kemajuan yang sangat pesat bagi Islam, bahkan mendapat julukan dari Nabi yaitu Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang baik dan yang buruk. Umar menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dibaiat, Abu Bakar telah menunjuk Umar sebagai penggantinya. Kemudian ada biografi dari Utsman bin Affan. Beliau adalah keturunan Bani Umayyah yang terkenal karena kekayaannya. Namun Utsman adalah sosok dermawan. Utsman mendapat julukan Dzunurain, artinya memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Utsman diangkat menjadi khalifah melalui persidangan yang dilakukan oleh Dewan Syuro. Kemudian yang terakhir yaitu ada biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu sekaligus menantu dari Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Ali hidup bersama dengan Nabi. Maka tak heran jika Ali tumbuh sebagai pemuda yang cerdas, pemberani, lembut hati, dan pemurah. Terpilihnya Ali sebagai khalifah atas desakan dari beberapa sahabat Nabi karena keadaan yang kacau waktu itu. Nah, inilah biografi singkat dari keempat Khulafaur Rasyidin. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.